Saudara, hari ini khotbah dikasih judul Duka Cita Menjadi Sukacita. Ini satu judul yang sangat mudah untuk didengar dan juga sangat mudah dimengerti kelihatannya, saudara. Tapi saudara, waktu saya dikasih judul ini, sangat tidak mudah mempersiapkannya. Sangat tidak mudah mempersiapkannya. Dan saya persiapan saudara itu jelas-jelas tidak mudah. Supaya apa saudara? Supaya kita semua memperoleh pengertian yang utuh dan yang benar. Kenapa demikian saudara? Karena begitu banyak khotbah-khotbah di mimbar itu yang bertujuan hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan jemaat. Menyenangkan telinga pendengarnya saudara. Dan belum tentu apa yang jemaat senang, belum tentu Tuhan itu senang, saudara. Maka setiap kali saya percaya juga Pak Bigman dan juga kami, saudara, para hamba Tuhan, berusaha. Pertama adalah menyenangkan hati Tuhan dulu. Menyenangkan telinga Tuhan dulu. Walaupun mungkin jemaat nggak senang, saudara. Tapi yang paling penting adalah Tuhan itu senang mendengarnya, saudara. Di dalam kitab Yeremia, itu terlalu banyak, saudara. Para nabi-nabi, mereka kemudian berkata, Shalom, 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 damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi saudara Yeremia berkhotbah sebaliknya. Tidak ada damai sejahtera, saudara. Coba minta tolong ditayangkan di dalam Yeremia pasal 6 ayat ke-14. Coba kita baca bersama-sama, saudara. Yeremia pasal 6 ayat 14. 1, 2, 3. Saudara, Yeremia berkhotbah tidak ada damai sejahtera. Para nabi semua berkhotbah, Shalom, Shalom, damai sejahtera, damai sejahtera. Kenapa saudara? Para nabi mereka berkhotbah, Shalom, Shalom. Kenapa saudara? Karena pingin menyenangkan telinga pendengarnya, saudara. Yang benar yang mana? Ada Shalomkah atau tidak ada Shalomkah? Iya benar yang mana saudara? Ternyata Yeremia yang benar. Kenapa saudara? Karena Yeremia itu pingin menyenangkan telinga Allah. Bukan menyenangkan telinga manusia saudara. Apa akibatnya Yeremia? Dia dibenci. Bahkan dia ditangkap. Bahkan kemudian dia dipasung. Mirip ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan bahkan dia dimasukkan ke dalam perigi atau dalam sumur saudara. Kenapa? Karena Yeremia ingin menyenangkan Tuhannya, bukan ingin menyenangkan pendengarnya, saudara. Dan saudara, Yeremia adalah nabi yang asli. Semuanya saudara itu adalah nabi yang palsu, saudara. Jadi saudara, hati-hati dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita. Hati-hati saudara. Apalagi jikalau tidak ada teguran-teguran. Apalagi cuma muji-muji saudara. Apalagi cuma memotivasi-motivasi, tapi tanpa teguran. Itu hati-hati saudara. Kita senang mendengarnya. Tetapi apakah saudara Tuhan itu senang mendengarnya saudara? Nah di dalam khotbah hari ini berjudul Duka Cita Menjadi Sukacita. Dari negatif menjadi positif saudara. Tetapi mungkinkah sebaliknya saudara? Dari positif menjadi negatif. Dari sukacita itu menjadi duka cita saudara. Mungkin nggak saudara? Sangat mungkin. Dulu waktu pertama kali kita menjadi orang Kristen, saudara, saya percaya semuanya saudara pasti bersuka cita. Pasti saudara. Pertama kali kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bersuka cita. Pasti saudara. Tidak mungkin dari itu bersuka cita. Tapi sekarang saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak ada lagi sukacita. Bahkan ada orang Kristen saudara, bahkan yang meninggalkan Tuhan saudara. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi saudara? Saya pernah suatu ketika dimintain tolong sama satu jemaat, Pak boleh tolong Pak layani saudara saya. Boleh saya bilang. Kenapa? Matanya buta Pak. Oh iya oke. Saya pasti besok langsung datang. Saya langsung datang saudara. Kemudian datang, lalu kemudian dia cerita kenapa matanya itu buta saudara. Dulu tidak buta. Lalu kemudian saudara dia menjadi orang Kristen.
Papanya dulu bukan orang Kristen, jadi orang Kristen. Kenapa saudara? Pernah suatu ketika ada namanya KKR kesembuhan ilahi. Si anak ini sakit, kira-kira waktu itu umur 20-an. Lalu kemudian sakit, lalu kemudian dia lihat ada pelang KKR kesembuhan ilahi. Dibawalah saudara. Ini bukan orang Kristen tadinya. Kemudian dia pergi ke KKR. Sembuh saudara. Lalu kemudian orang tuanya, wah saya mesti jadi Kristen ini. Ini mujizat saudara. Sembuh. Dia rajin ke gereja. Dia tidak lupa kasih persembahan. Oh pokoknya dia begitu bersuka cita menjadi orang Kristen. Tak lama kemudian anak ini saudara sakitnya lain. Matanya makin lama makin lamur. Kemudian dia pergi ke dokter. Sesudah dokter kemudian sembuh. Nggak lama kemudian makin lama makin lamur lagi. Dia pergi ke Singapura, sembuh. Nggak lama makin lamur. Terakhir saudara buta. Maka kemudian si ayahnya ini, kemudian dia coba bawa lagi ke KKR kesembuhan ilahi. Sudah sembuh saudara. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada lagi sukacita. Yang ada cuma duka cita. Yang ada terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Buta itu nggak enak loh Tuhan. Saudara, kemudian dia mulai apa? Dia mulai meninggalkan Tuhan. Saya waktu dengar cerita begini, aduh kasihan sekali ya. Kasihan kan saudara? Dia tidak mengerti iman Kristen. Saudara, iman itu tidak boleh dibangun di atas dasar mujizat. Kenapa? Kan itu terlalu rapuh sekali. Ada orang bilang, saya mau jadi Kristen. Jikalau saya disembuhkan sakit, saya jadi Kristen. Tanda petik saudara, disembuhkan. Oh, saya jadi Kristen. Kristen kenapa? Karena kepepet. Karena sudah melihat kepepet, ya jadi Kristen saudara. Alkitab berkata, iman itu timbul dari dengar. Bukan dari lihat saudara. Kalau dari lihat, tapi itu kepepet, saudara. Tapi kan mujizat, kan gak selalu terjadi. Maka kemudian orang tua ini, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Lalu kemudian saya sedih dengarnya. Saya bilang sama dia, nanti minggu depan saya mau ketemu orang tua kamu, papanya saudara. Dan kemudian akhirnya, aduh papa saya gak mau lagi pak, ketemu sama pendeta. Tolong bilang, mungkin aja ketemu saya terakhir, tolonglah. Kalau sama saya agak beda sedikit. Kemudian dibujuk-bujuk, mau saudara. Akhirnya dia cerita kekecewaan dia. Dari sukacita menjadi duka cita. Kenapa? Karena salah mengerti. Saya mulai memberikan penginjilan lagi kepada dia. Saya mulai kasih tahu lagi siapakah Yesus, saudara. Saya mulai kasih tahu lagi tentang apa itu keselamatan. Saya mulai kasih tahu lagi tentang menjadi seorang Kristen. Harus pikul salib. Menyangkal diri. Pikul salib. Dan bahkan mungkin banyak penderitaan. Dan tentu semuanya berjalan dengan normal, baik-baik saja saudara. Tak lama kemudian orang tua itu, dia menangis, kemudian dia rasa bersalah, kemudian dia kembali. Bahkan pernah saudara, sebelum peristiwa ini saudara, sesudah kemudian anak ini mulai lama-lama menjadi buta saudara, dia panggil tim pemburu hantu yang ada di sebuah TV. Bayar gratis, nggak usah bayar saudara. Tim datang. Yang dibayar apa? Akomodasi sama transport saudara. Dari Jawa Timur. Cuma 35 juta tahun 2000, sekitar tahun 2006 saudara. 35 juta saja transport, nginepnya hotel bintang 5 saudara. Dan kemudian sesudah itu disorot rumahnya oleh TV. Wah ada gambar Yesus sedang seperti seorang gembala. Sedang memegang domba saudara. Disorot semuanya. Waduh itu mempermalukan iman Kristen saudara. Akhirnya kemudian sesudah itu dia menangis. Kemudian dia bertobat, dan kemudian saya bilang, minggu depan saya janji ketemu om lagi. Ngobrol soal Kristen, saudara. 3 hari kemudian dia meninggal dunia, ditabrak mikrolet lagi jalan, itu di depan Golden Truly, Gunung Sari, saudara. Tentu saya berduka cita. Tapi juga saudara bersuka cita. Kenapa? Sebelum dia mati, saudara, dia kenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kenapa dia, saudara? Dari sukacita menjadi duka cita. Karena salah mengerti iman Kristen. Dan kita akan memikirkan saudara, khotbah tentang duka cita menjadi sukacita. Termasuk juga kita mesti berhati-hati saudara dengan sukacita menjadi duka cita. Kita memikirkan duka cita dan sukacita. Ini dua-duanya saudara itu main di wilayah perasaan. Di dalam bahasa Ibrani, duka cita adalah suatu perasaan hati yang berat. Sebaliknya sukacita adalah suatu perasaan hati yang ringan.
Duka cita adalah satu perasaan hati yang berat yang disebabkan oleh kesusahan, oleh kegagalan, oleh kematian, oleh kerugian, dan lain-lain, saudara. Tapi pernah ya saya ketemu satu orang, saudara. Saya sedang berduka cita nih. Duka cita kenapa? Duka cita pahlawan-pahlawan yang sudah meninggalkan kita. Wih, rohani banget kamu. Nasionalisme tinggi banget kamu. Kan sudah lama terjadi. Tetap saya berduka cita. Coba tolong lebih detail lagi penjelasannya. Saya berduka cita para pahlawan itu ya di dompet saya keluar satu persatu, saudara. Berduka cita, saya bilang, ngawur kamu. Saya kira benar-benar kamu berduka karena pahlawan, karena memang duitnya pada habis, saudara. Nah kemudian saudara, sukacita satu perasaan atau hati yang ringan, saudara. Yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh kemenangan, oleh kesembuhan, oleh kelulusan, oleh keuntungan, dan lain-lain, saudara. Tetapi apakah satu perasaan sukacita atau duka cita, saudara, hanya bisa terjadi pada manusia? Alkitab mencatat, saudara, juga bisa terjadi kepada Allah dan juga bisa terjadi kepada alam, saudara. Pertanyaannya, apakah penyebab duka cita atau sukacita yang saya sebutkan tadi, saudara, itu hanya disebabkan oleh hal-hal itu? Duka cita karena gagal, sukacita karena berhasil, saudara. Kalau cuma karena itu, saudara, sukacita kita tidak mungkin pernah stabil. Pasti naik dan turun. Kenapa, saudara? Karena tergantung keadaan, bukan tergantung kebenaran. Saudara, apakah orang Kristen tidak boleh berduka cita? Apakah orang Kristen itu harus dipaksa, harus bersuka cita? You Kristen, you mesti bersuka cita. Tunjukkan pada dunia, yaitu apa? Bersuka cita. Saya pernah di rumah duka, waktu memimpin ibadah duka, saudara. Lalu kemudian di sebelah, saudara, sedang ada ibadah juga. Lalu kemudian saya kaget, saudara. Saya bilang, ini rumah duka atau rumah pesta? Saudara, itu gereja sedang duka cita, full band. Ini nggak ada apa-apanya, saudara. Itu lengkap semuanya. Full band. Dan juga full sound system. Apa yang mereka nyanyikan, saudara? Tidak ada lagu sedih. Semua lagu sukacita, saudara. Rayakan Yesus, rayakan. Tong 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 tong. Ini rumah duka atau rumah pesta, saudara? Kenapa, saudara? Menipu diri. Orang yang melakukan itu di rumah duka bersukacita, saudara, itu salah tempat. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga berkata, biarlah kamu berduka cita, biarlah kamu menangis bersama dengan orang yang menangis. Dan biarlah kamu tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Saya mau tanya, saudara, lebih mudah mana? Menangis bersama orang yang menangis atau tertawa bersama orang tertawa, saudara? Lebih mudah yang mana? Tertawa ya, menangis susah. Pemain sinetron, dia mesti meresapi baru bisa nangis, saudara. Betul nggak, saudara? Lebih mudah tertawa. Saya mau tanya, kalau misalnya saya berjualan, jualan sembako, rame toko saya, saudara. Nggak lama kemudian ada orang jualan sembako di seberang toko saya. Dia lebih rame, saya sepi, saudara. Dia tertawa nggak? Dia tertawa kan? Saya tertawa nggak, saudara? Nangis. Jadi, saudara, lebih mudah menangis bersama dengan orang yang menangis. Lebih susah tertawa bersama dengan orang yang tertawa, saudara. Saudara, kita tetap harus berhati-hati, saudara. Kita harus punya namanya duka cita yang benar dan juga punya sukacita yang sejati, saudara. Saudara, bagaimana dengan catatan Alkitab, saudara? Saudara, ada duka cita yang Allah perkenan dan ada duka cita yang terlalu remeh-temeh. Dan juga, saudara, ada sukacita yang Allah perkenan dan juga ada sukacita yang remeh-temeh, saudara. Saudara, apa salah satu duka cita yang kemudian Allah tidak berkenan, saudara? Yakub pernah kehilangan anaknya bernama Yusuf. Dia, saudara, berduka cita
tidak habis-habis. Walaupun saudara, dia ditipu sama anak-anaknya. Pak, Yusuf, anak kesayanganmu, mati. Tadi dimakan singa. Ini buktinya. Saudara, dia langsung berduka cita, saudara. Ya, salah Yakub juga, saudara. Kenapa? Ada 12 anak. Sayang anak, pilih kasih, saudara. 11, jaga kambing domba. Yang satu di rumah. Pakai jubah yang maha indah, saudara. Semua jadi apa? Semua jadi iri hati dengan Yusuf, saudara. Kemudian merencanakan membunuh Yusuf. Bersyukur tidak dibunuh. Tapi Yakub tahunya, saudara, anakku mati. Saudara, sampai kapan dia berduka cita, saudara? Tidak pernah selesai duka citanya. Sampai waktu ketika dia tahu Yusuf tidak mati, dia baru bersuka cita, saudara. Ini adalah duka cita yang kebablasan, saudara. Duka cita boleh, boleh. Tetapi jangan kebablasan, saudara. Anak mati boleh berduka cita, boleh berduka cita, saudara. Tapi jangan kebablasan. Dan Paulus pun juga itu memberikan peringatan kepada orang di Tesalonika. Coba tolong dibukakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Ini teguran dari Paulus. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Aku nggak mau ya, kata Paulus ya, kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Paulus tegur, saudara. Kita boleh berduka cita, tapi jangan terus larut di dalam duka cita, saudara. Saya katakan tadi bahwa duka cita, saudara, itu bukan cuma berkaitan dengan manusia. Tetapi juga, saudara, berkaitan dengan alam, saudara. Bahkan berkaitan dengan Allah. Saudara, kita merusak lingkungan, alam berduka cita, saudara. Kita buang sampah sembarangan. Kita menghancurkan pohon-pohonan. Kita merusak lingkungan, saudara. Alam berduka cita. Suatu saat nanti, saudara, Tuhan akan menghakimi manusia. Siapa yang bersuka cita? Alam bersuka cita. Kenapa? Karena alam mendapatkan keadilan dari Allah, saudara. Jadi saudara, hati-hati dengan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Dan jangan merusak lingkungan saudara. Kenapa? Karena mereka berduka cita. Tetapi bukan cuma manusia berduka cita. Bukan cuma alam berduka cita, saudara. Bahkan, saudara, Allah pun, saudara, itu bisa berduka cita, saudara. Ketika peristiwa banjir Nuh, saudara. Ketika Tuhan akan menghukum manusia karena kejahatan manusia. Yang Allah lihat cuma kejahatan, kejahatan, kejahatan. Dan Allah ingin menghukum manusia, saudara. Waktu Allah menghukum manusia, saudara, Allah berduka cita. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-7. Coba kita berusaha mengerti perasaan Allah yang berduka cita, saudara. Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat ke-7. 1, 2, 3. Perhatikan, saudara, Alkitab itu mencatat apa adanya. Menyesalah Tuhan, saudara. Orang bilang, loh, kok Tuhan bisa menyesal? Kan Tuhan maha tahu, saudara. Ini namanya bahasa antropomorfis. Penulis Alkitab pengen tulis, saudara, bagaimana perasaan Tuhan, saudara. Pada waktu dia melihat manusia berbuat jahat sesuka hati, saudara. Maka manusia
memakai bahasa manusia, antropomorfis. Dicatat, menyesallah Tuhan, saudara. Saudara, kita juga pasti pernah menyesal, bukan? Pernah sedih, bukan, saudara? Alkitab nyatat, Tuhan pun juga, saudara, waktu dia menghukum manusia, dia itu berduka cita, saudara. Yang duka cita bukan cuma manusia, bukan cuma alam, tetapi juga, saudara, Tuhan pun juga itu bisa berduka cita. Dicatat, itu memilukan hati Tuhan, saudara. Arti kata menyesal itu membuat pilu hati Tuhan karena kejahatan dari manusia, saudara. Saudara, sesudah beberapa contoh, saudara, tentang duka cita yang Allah tadi tidak suka, saudara. Karena Yakub berduka cita kebablasan. Karena kejahatan manusia, Allah berduka cita, saudara. Lalu kemudian duka cita apa yang memperkenankan hati Tuhan, saudara? Coba boleh tolong dibukakan slide yang pertama, saudara. Duka cita yang memperkenan hati Tuhan adalah pertama, duka cita atas dosa. Kalau kita berdosa, saudara, kalau kita tidak punya satu perasaan duka cita, saudara, itu dipertanyakan. Apa perbedaan antara Petrus dengan Yudas? Sesudah Yudas menjual Yesus, sesudah Petrus menyangkal Yesus, 3 kali bahkan bersumpah, saudara. Yudas cuma sampai level menyesal, tidak berduka cita, saudara. Petrus sampai level dia berduka cita, saudara. Bahkan pada waktu dia berjumpa dengan mata Yesus, saudara. Di rumah imam besar itu, saudara. Dia nggak berani menatap wajah Yesus. Kenapa? Dia betul-betul berduka cita, saudara. Yudas hanya pada sampai level menyesal dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Petrus, saudara, dia berduka cita. Betul-betul berduka cita. Karena sebelumnya dia berkata, aku tidak mungkin menyangkal engkau. Aku bersedia mati bagi kamu. Tetapi cuma beda berapa jam, saudara. Dia menyangkal, saudara. Bahkan dia bersumpah, aku tidak kenal dia, saudara. Dan dia sangat berduka cita, saudara. Dan dia mau kembali kepada Tuhan. Itu namanya bertobat. Bertobat bukan berarti, oh dulu saya melakukan ini, sekarang tidak. Bukan cuma itu, saudara. Bertobat berarti, aku kembali. Aku telah meninggalkan Tuhan, dan aku kembali lagi kepada Tuhan. Duka cita yang memperkenan hati Tuhan. Berduka cita atas dosa. Yang kedua, berduka atas jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Pernahkah kita menangisi keluarga kita, teman kita, yang meninggal dunia di dalam keadaan belum diselamatkan, saudara? Waktu kita melihat orang mati, saudara, bagaimana? Biasa aja. Atau kita menangisi, atau kita berduka cita, karena mereka belum mengenal Tuhan, saudara. Saudara, di dalam poin yang pertama, saudara, berduka cita yang memperkenan hati Tuhan atas dosa. Salah satu contoh terbaik adalah Raja Daud. Dia begitu berduka cita karena dia sudah berbuat jahat begitu jahat. Dia berzina dengan Batsyeba. Kemudian dia bunuh suaminya Batsyeba bernama Uria. Dan kemudian dibunuh dengan cara sangat licik, saudara. Dia tulis surat. Ditujukan kepada Yoab, panglima perang yang sedang ada di medan peperangan. Isinya, tolong kepada pembawa surat ini. Pokoknya dia mesti mati. Taruh dia di medan yang paling berat. Pokoknya mesti mati. Uria, saudara. Dan kemudian surat dilipat. Daud kasih kepada Uria, berikan kepada Yoab. Saudara, Uria dengan sukacita dia membawa surat itu kepada Yoab, saudara. Tetapi dia tidak tahu, saudara, itu adalah surat kematian dia sendiri. Bagaimana ya perasaan kita, saudara? Kita dengan sukacita, oh aku nih prajurit biasa. Aku disuruh oleh raja mengantar surat kepada panglima perang, Yoab. Dengan sukacita dia bawa.
Aduh, bersyukurnya aku. Tapi dia nggak tahu, saudara, isinya adalah surat kematian dia, saudara. Dan kemudian Daud, dia bersenang-senang atas dosanya. Dia berzina dengan Batsyeba. Dia bunuh Uria, saudara. Dan kemudian, saudara, sampai suatu ketika, dia begitu bersuka cita. Sekaligus dia menderita, saudara. Orang yang bersuka cita karena dosa, sekaligus dia menderita. Bahkan menderita lebih menderita, saudara. Dia begitu sangat menderita sekali. Aku senang di dalam dosa. Tapi aku sudah diikat oleh dosa. Sebab aku berdosa, aku senang. Setelah aku berdosa, aku begitu berduka cita. Tidak bisa keluar, saudara. Tidak bisa ada rasa sukacita. Bagaimana caranya? Tuhan baik. Tuhan panggil Nabi Nathan. Ngomong sama Daud, tegur dia, saudara. Kita sudah tahu ceritanya semua. Nathan memberikan sebuah perumpamaan. Dan kemudian Nathan bilang, kamulah orangnya. Kamulah harus dibunuh. Karena kamu sudah mengambil satu-satunya orang perempuan milik orang itu. Kamu sudah punya banyak istri. Kenapa kamu ambil, kamu bunuh suaminya bernama Uria, saudara. Saudara, Daud begitu pasti sangat malu sekali ditegur, saudara. Tapi Daud adalah salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ditegur, tidak ngamuk, saudara. Dia ditegur, dia langsung bertobat. Langsung, saudara, dia betul-betul menangisi dosanya, saudara. Dia bersyukur ditegur, saudara, oleh Nabi Nathan. Kenapa? Itu mirip seperti orang yang ada bisul di belakang, saudara. Sakitnya setengah mati. Makin lama makin sakit, makin menyut. Seperti kita kena bisul. Cuma minta satu, siapa yang tusuk, saudara? Itu bisul, saudara. Kalau nggak ditusuk itu sakitnya setengah mati. Dan Tuhan baik, saudara. Tuhan suruh Nabi Nathan, tusuk itu bisul, saudara. Dengan cara dibongkar dosanya, saudara. Di satu sisi, Daud malu. Di lain sisi, dia lega. Kenapa? Bisulku sudah pecah, saudara. Saudara, kalau ditegur sama orang, jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat cari pembelaan diri. Jangan cepat-cepat cari pembenaran diri, saudara. Kenapa, saudara? Kalau namanya teguran itu, biasanya itu jujur. Pujian itu, saudara, biasanya itu palsu, saudara. Kalau saudara dipuji-puji, jangan bangga dulu. Lihat dulu, ini yang muji siapa, saudara? Kenapa? Terlalu banyak pujian palsu. Dan terlalu banyak teguran asli, saudara. Dan celakanya, kita lebih suka yang palsu, saudara. Saudara, kita ditegur ringan ataupun berat, saudara. Jangan cepat-cepat marah. Kenapa, saudara? Karena teguran itu seringkali menyelamatkan kita, saudara. Pujian palsu seringkali meninabobokan kita. Dan membuat kita menjadi lengah, saudara. Poin yang keempat, duka cita yang berperkenan Allah, yaitu apa? Atas kebodohan. Kita bodoh, kita berduka cita. Kita sadar kita bodoh, kita berduka cita, saudara. Yang poin keempat, atas kemalasan, saudara. Itu yang Tuhan perkenan, saudara. Dan sekarang kita akan pikirkan, saudara, bahwa yang namanya perasaan sukacita itu bukan cuma aku lulus ujian, aku dapat IP besar, aku dapat nilai bagus, karirku meningkat, dan juga aku mendapat untung banyak, aku bersukacita. Nggak tentu, saudara. Karena begitu banyak orang yang banyak uang, itu tidak ada sukacita. Wah, cuan saya banyak banget, saudara. Untuk saya banyak banget, saudara. Terlalu banyak orang yang banyak uang, itu tidak ada sukacita. Dan sayangnya juga, saudara, itu juga terjadi kepada orang Kristen, saudara. Begitu banyak orang ingin mendapatkan sukacita, ingin mendapatkan kesenangan. Mereka cari pakai apa, saudara? Mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan, pesta pora, dan dapatkan sukacita itu dari situ, saudara. Saya tinggal di
Tangki, Mangga Besar, saudara. Itu daerah Sodom dan Gomoranya Jakarta, saudara. Semua ada. Yang tadi saya sebut ada perempuan, narkoba, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan saya nggak lolos satu, saudara, judi. Nggak lolos satu, judi. Waduh, hobi judi banget. Akhirnya bisa lepas, saudara. Nah, pada waktu berjudi itu, saudara, mendapatkan sukacita, saudara. Tapi sayangnya sukacita itu, saudara, itu di dalam dosa, saudara. Saudara, di dalam Alkitab, kira-kira ada 400 kata sukacita, saudara. Terlalu banyak kata sukacita. Lalu kemudian, saudara, apakah sukacita sejati? Yang sejati, yang benar, yang membuat kita stabil, saudara. Boleh tolong ditayangkan yang berikutnya? Yang satu lagi. Saudara, sukacita yang stabil, yang sejati, yang benar, saudara. Sukacita karena mengalami dan memahami keselamatan. Orang yang dulu di dalam dosa, seperti John Newton, saudara. Dosa, bahkan tidak ada dosa yang tidak dia perbuat. Semua dosa diperbuat, saudara. Dan waktu dia mengalami keselamatan, saudara. Dan juga dia memahami keselamatan. Dia bersukacita, saudara. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Karena apa, saudara? Bersukacita yang sejati, stabil, saudara. Karena mengenal Allah dan kebenarannya. Kalau kita mengenal Allah dan kebenarannya, kita mengenal Allah dari Alkitab firman-Nya, kita baca, bukan cuma kita baca, kita renungkan, sampai mengerti, dan kita gumulkan, saudara. Semua yang terjadi di dalam apa yang dicatat dalam Alkitab, juga mungkin bisa terjadi pada kita, saudara. Pada waktu kita memahami firman Tuhan, kita mengenal Allah melalui firman-Nya, kekudusannya, kedaulatannya, kebaikannya, kemarahannya bahkan, saudara. Di situ kemudian kita, saudara, mengalami sukacita yang sejati dan stabil. Sukacita yang sejati dan stabil, saudara. Karena kita mau hidup kudus dan memuliakan namanya, saudara. Orang yang hidup tidak kudus, tak mungkin ada sukacita yang sejati. Yang berikutnya, saudara, sukacita sejati, stabil, saudara. Karena apa? Karena mau menderita karena Tuhan, saudara. Paulus dan Silas, dia bersukacita. Kenapa? Karena dia menderita bagi Tuhan, saudara. Dan kemudian kita bersukacita karena apa, saudara? Karena memuji-muji Tuhan atas kebaikannya melalui nyanyian-nyanyian. Tadi saudara waktu nyanyi bersukacita apa enggak ya? Kalau enggak sukacita, saudara, ada problem. Kenapa? Agama Kristen adalah agama yang menyanyi. Menyanyi bukan cuma di gereja, bukan cuma di pemberkatan nikah, saudara. Bahkan di rumah duka orang Kristen menyanyi, saudara. Mana ada agama seperti ini, saudara? Maka waktu kita memahami Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan kita memuji-muji Tuhan atas kebaikannya, saudara. Melalui pujian-pujian, kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, saudara. Tadi saya nyanyi, sangat menikmati, sangat bersukacita, saudara. Dan kemudian, saudara, bahkan alam pun, saudara, diajak oleh Tuhan bersukacita. Boleh tolong ditampilkan Mazmur 96 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alam, saudara, Tuhan ajak, mari bersukacita. Dan mereka bersukacita, saudara. Apalagi manusia. Dan yang terakhir, saya butuh waktu 2 menit lagi, saudara. Dari duka cita menjadi sukacita, saudara. Contoh terbaik adalah Rasul Paulus. Dia dari orang berdosa,
lalu kemudian dia suka menganiaya orang Kristen, kemudian dia menjadi orang Kristen, saudara. Dan kemudian waktu dia menjadi orang Kristen dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus di depan pintu gerbang kota Damsyik, saya nggak perlu cerita, saudara, sudah tahu. Dan kemudian apa yang dia lakukan, saudara? Sesudah dia bertobat, dia pergi ke tanah Arab. 3 tahun, saudara. Dia belajar Alkitab firman Tuhan. Yang dulu dia sudah pelajari, saudara. Taurat, saudara. Tapi salah mengerti. Tuhan klik melalui rohnya yang kudus. Dia langsung mengerti. Oh, Yesus disalib itu bukan karena dia harus disalib. Karena dia itu menanggung dosa saya. Dia menjadi terkutuk karena saya yang terkutuk. Maka kemudian dia dikutuk, saudara, oleh Tuhan. Oh gitu, tinggal diklik, saudara. Dan kemudian dia mengerti firman Tuhan. Dia membangun jemaat, Filipi, Tesalonika, Efesus dan sebagainya, saudara. Dan di dalam jemaat di Filipi, saudara, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan kemudian, saudara, sekitar ada dalam 4 pasal, ada 12 kali kata bersukacita. Ya, 12 kali kata bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Bagi jemaat Filipi yang baca, enggak salah. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Paulus tulis surat itu kepada jemaat Filipi, saudara. Dia tulis dari dalam penjara. Yang dingin, yang tidak punya kebebasan, yang gelap, saudara. Dia tulis kepada jemaat Filipi, bersukacitalah 12 kali, saudara. Maka jemaat Filipi waktu baca, iya kita mesti bersukacita, kita bebas, masa nggak bersukacita? Lah dia di penjara dingin, dia bersukacita. Dan kemudian terakhir, saudara, Paulus kepada Timotius, dia minta dibawakan 2 hal. Coba tolong dibukakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 13. Saya tadi sudah minta waktu 2 menit ya. Nah masih ada waktu 1 menit 29 detik lagi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perkamen adalah Alkitab yang terbuat dari kulit binatang, saudara. Dia bilang sama Timotius, Timotius, tolong bawakan aku jubah dan juga kitab. Kenapa jubah? Karena jubah untuk menghangatkan badannya yang dingin di penjara. Kenapa Alkitab, saudara? Karena untuk menghangatkan otaknya dan menghangatkan hatinya, saudara. Maka Paulus waktu di penjara pun dia tetap bisa bersukacita. Betul-betul, saudara, dari duka cita menjadi sukacita. Maukah, saudara, kita belajar seperti itu? Tolong keluarkan kalimat yang terakhir. Slide yang terakhir. Dari duka cita yang diperkenan Allah, barulah bisa menjadi sukacita yang sejati dan stabil. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita berdoa.